Salam sepak bola. Halo Sobat Liga 1. Wah, gimana nih pertandingan di musim BRI Liga 1 2024-2025? Pastinya semakin seru. Hari ini saya nggak sendiri, kembali lagi ditemani oleh kapten dari salah satu klub BRI Liga 1. Halo Mas Rosat, apa kabar? Baik, ya, boleh dong Mas Rosat mungkin kenalan dulu ke Sobat Liga 1 dimanapun berada. Halo Sobat Liga 1 dimanapun berada, kenalkan saya Rosat Setiawan, saya dari Semen Padang. Nah, dari Semen Padang FC ya, ini adalah klub Liga 2 di musim kemarin yang baru promosi ke BRI Liga 1 2024-2025, kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Gimana Mas Rosat perasaannya? Ya pasti bangga, senang karena saya tahun kemarin ikut andil untuk membawa Semen Padang ke promosi Liga 1, itu pasti perasaan yang senang. Ini udah tahun keberapa Mas Rosat ada di Semen Padang FC? Tahun, kalau lebih tepatnya tahun ke-7. Tahun ke-7 ya? Iya, tahun ke-7. Wah, tahun ke-7 itu udah pasti banyak lika-likunya, mengikuti up and down-nya. Pasti. Boleh dong diceritain dong ke teman-teman Sobat Liga 1. Iya, perjalanan yang sulit, 7 tahun di Semen Padang nggak mudah. Saya datang di Semen Padang tahun 2018, ketika itu masih Liga 2, dan setahun berikutnya alhamdulillah kita naik. Dan 2019 kita turun lagi, 2020 kita naik lagi, dan akhirnya sekarang kita sedang berjuang di Liga 1 untuk bertahan di Liga 1. Cukup. Nah, itu bener-bener up and down banget ya, bener-bener naik turun, sesuai naik dengan turun. Kata-kata tadi, up and down. Up and down. Oke, nah Mas Rosat, setelah mungkin 7 tahun berkarir di Semen Padang FC, Mas Rosat juga dipercaya sebagai kapten gitu ya. Mungkin boleh juga dong Mas diceritain bagaimana pengalamannya pertama kali waktu dipercaya oleh pelatih menjadi kapten dan sampai sekarang nih masih terus berjaya jadi kapten Semen Padang. Pertama kali, ya waktu itu coach Delvi Adri yang menunjuk saya menjadi kapten. Sebenarnya ya kalau misalnya saya pribadi juga merasa masih kurang pas waktu itu untuk jadi kapten, dan waktu tidak ada keinginan untuk menjadi kapten bola. Dan ya mungkin itu amanah untuk saya, mereka percaya kepada saya, jadi ya saya harus menerima dan mencoba untuk melakukan yang terbaik sebagai kapten. Itu aja sih. Melakukan yang terbaik menjadi kapten, karena kalau kita tidak mencoba kayaknya tuh juga nggak mungkin bisa terwujud sampai sedangkan sekarang ya. Mereka percaya sama kita, masa kita tidak percaya dengan diri sendiri. Nah, itu dia nih kata-kata hari ini ya. Kata-kata hari ini dari Mas Rosat, atau saya panggilnya Uda Rosat. Karena Uda Rosat ini kan putra daerah. Boleh. Benar langsung dari Padang ya? Enggak dari Padang, saya dari Bobaso. Oh, dari Bobaso. Itu dari Sumatera Barat juga. Masih Sumatera Barat, tapi cuma daerah-daerah. Nah, ini kalau ngomongin karir pertama Mas Rosat juga, atau Uda Rosat ya tadi ya. Uda Rosat nih kan udah sampai menjadi kapten. Tadi ada up and down-nya juga. Lalu kemudian tadi ada kata-kata hari ininya juga oleh Uda Rosat. Kalau orang lain percaya sama kita, masa kita nggak percaya ke diri sendiri? Benar. Ya udah ya. Nah, udah waktu pertama kali juga kalau kita ngobrolin karir Uda Rosat tuh di dunia sepak bola, boleh dong diceritain juga. Dari mana? Dari kecil? Dari kecil mungkin boleh ya, untuk mungkin motivasi adik-adik kita yang ada di sana juga. Ya, dulu saya bermain sepak bola di SSB waktu itu, masih sekolah sepak bola, namanya SSB Tunas Harapan. Umur berapa itu? Umur kelas 6 SD. Kelas 6 SD, umur 11-12 tahun ya. Karena sebelumnya saya bermain badminton. Oh, masih semua. Fun fact nih. Fun fact-nya dari badminton, ya, masih pindah ke cabur lain ya. Ya, waktu itu pindah ke SSB karena banyak teman ikut SSB, jadi ikut SSB. Sampai kelas SMP, waktu itu ada seleksi PPLP Sumbar, dan aku ikut di sana, dan alhamdulillah lolos waktu itu. Setelah PPLP Sumbar kelas 1,
dari kelas 1 saya pindah ke PPLP Ragunan. Oh, sempat ke Ragunan Ya. juga. Jadi udah sampai ke Jakarta ya waktu Sampai ke itu Jakarta, ya. sekolah di Wah, Jakarta waktu itu. sekolah di Jakarta. Waktu kelas Jakarta sampai Ragunan. Setelah di Ragunan, tim pertama saya tuh Perserang. Perserang. Perserang saya 2 tahun di sana waktu itu. Perserang, habis itu main di Liga 2 di Jawa Timur, habis itu ke Persibat, habis dari Persibat itu baru ke. Tapi sempat balik ke Padang waktu itu untuk main Under 21. Ya. Untuk di Padang, dan akhirnya keluar lagi, habis itu balik lagi. Wah, jadi ini perjalanannya cukup panjang dan udah ke beberapa provinsi, udah antar pulau juga begitu ya. Udah antar klub juga. Tapi yang lebih lama di sini. Kembali ke Semen Padang. Kenapa udah akhirnya memutuskan untuk kembali ke tanah kelahiran juga kan di Sumbar ini begitu ya? Yes, mungkin kayaknya bukan hanya saya, tapi mungkin semua pemain Sumatera Barat pasti ingin bermain untuk Semen Padang. Kenapa tuh alasannya? Boleh dong di-spill. Ya, karena ada kebanggaan sendiri untuk bermain di kampung halaman. Kita punya tim besar, tim bermain di Liga 1, pasti pemain itu ingin bermain untuk tim itu sendiri gitu. Untuk mungkin daerah kebanggaannya. Ya. Karena dulu waktu kecil nonton Semen Padang dan berharap bisa bermain di sana, dan akhirnya bisa. Tercapai. Gimana itu perasaannya hingga akhirnya sekarang mungkin jadi pemain starnya Semen Padang? Kayak kalau perasaan nggak tahu ya harus ngungkapin kayak gimana, karena dulu cuma nonton, berharap, dan cuman bisa berharap waktu itu, dan seiring waktu berjalan dan akhirnya bisa kembali itu kayak masih ya nggak kebayang bisa bermain ke Semen Padang gitu. Nah, ini kalau kita ngobrolin sekarang Semen Padang mungkin sedang berjuang untuk terus mempertahankan posisinya di kasta tertinggi gitu ya udah. Tapi kalau kita berbicara tentang cerita Uda Rosat secara pribadi, apa sih kenangan yang paling terpatri di memorinya Uda Rosat selama bermain di Semen Padang? Mungkin ada 2 ya Uda ya. Dari yang paling membahagiakan hingga yang paling aduh nih bikin trauma atau bikin sedih atau apa gitu. Tahun 2000 berapa tuh ya, yang Liga 2 masih habis Covid. Perpindahan ya. Perpindahan, terus kita main, terus kita di situasi waktu itu Semen Padang di situasi yang tidak baik karena harus berjuang dari Liga 2 supaya tidak turun dari Liga 3 waktu itu. Oke, jadi Karena tinggal karena ya? waktu itu tinggal 1 pertandingan terakhir melawan 3 Naga waktu itu. Kita nggak boleh seri, karena seri aja kita nggak bakalan bertahan Liga 2. Kita harus menang waktu itu, dan ya alhamdulillah waktu itu saya dipercaya untuk bermain, dan alhamdulillah juga waktu itu saya mencetak gol untuk tim ini. Waktu skor juga 1-0 gol itu. Jadi ya itu kenangan buruk tapi bagi saya membanggakan. Jadi itu pembelajaran terbaik justru ya. Karena waktu itu pasti sangat sedih kalau sebelum main tuh mesti kebayang. Mesti kebayang gimana ceritanya kalau misalnya tim ini turun ke Liga 3 gitu. Iya, Pasti sangat sedih banget. Sangat sedih pastinya. Itu jadi memori yang sangat terpatri banget ya. Tapi akhirnya jadi kenangan manis sekarang. Kenangan manis. Pada saat dulu mungkin sebelum dijalanin, waduh itu takutnya juga luar biasa. Takut sebelum main ya. itu kepikiran sampai nggak bisa tidur. Gimana misalnya nanti besok kita gagal, terus kita gitulah. Tapi akhirnya berhasil memberikan yang terbaik, 3 poin pada saat itu ya. Dan membuat kita masih menyelamatkan bertahan di Liga 2. Nah, kalau tadi udah mungkin sedikit pembelajaran ya, gitu ya, kenangan mungkinnya pada saat itu jelek tapi ternyata membawa kenangan manis. Sekarang beneran kenangan manis ya nih Mas Rosat. Apa yang paling menyenangkan berada di klub Semen Padang FC? Menyenangkan. Ya pasti menyenangkan berada di Semen Padang, karena itu cita-cita saya dari awal. Saya berjuang di Semen Padang, dan pasti banyak kenangan manis, nggak bisa diceritain satu-satu, pasti banyak. Itu lebih banyak ya, justru tuh itu. Banyak. Kalau tadi saya tanya satu hal yang paling jelek gitu ya, yang paling memorable, cuma satu langsung terbayang. Tapi kalau menyenangkan tuh saking banyaknya kali ya. Karena selama ini udah merasakan semua hal, jadi
saya menikmati itu di Semen Padang. Menikmati itu di Semen Padang, apalagi adanya di Sumatera Barat ya, dekat dengan keluarga pun mungkin menjadi satu hal juga yang Ya memberi pasti, semangat. karena saya berjuang untuk tim saya sendiri. Saya dekat dengan keluarga. Ya. Ya, saya mencintai tim ini, jadi semuanya. Oke, itu dia, dekat dengan keluarga juga menjadi salah satu motivasi pemain kebanggaan kita ya. Ya. Kembali ke pertanyaan kapten, udah Rosat. Kalau ngomongin masalah menjadi kapten, itu kan tadi udah bilang katanya ada pembelajarannya ya, step by stepnya lah. Nggak mungkin jadi kapten tuh langsung keren gitu, langsung bisa merangkul semua pemain kan pasti. gitu. Nah, itu gimana cara udah Rosat untuk bisa membuat para pemain bisa tetap klop, bisa tetap, mungkin itu ada tips and triknya di luar dan di dalam lapangan, masing-masing kapten kan ada caranya nih. Gimana kalau cara udah Rosat sendiri? Sebenarnya kalau misalnya saat ini nggak sulit ya jadi kapten, karena teman-teman juga profesional semua, mendukung, dan ya saya rasa tidak ada yang saya perlu pikir itu sulit. Trik and trik nggak ada, mungkin karena ya kalau misalnya di luar lapangan saya mungkin komunikasi dengan pemain secara personal kayak biasa. Nanti kalau di luar lapangan ya kita harus bisa mendengarkan. Kalau kita pengen didengarkan, kita harus mendengarkan orang-orang itu. Jadi Ini udah Rosat kayaknya cocok jadi motivator ya kalau saya bilang ya. ya mungkin itu aja, supaya yang saya bilang tadi, makanya mungkin mereka merasa welcome ke kita. Jadi Karena kita sudah biasa mendengar ya. Jadi itu tadi. Biasa mendengar hingga akhirnya kita pun bisa didengarkan oleh mereka, begitu. Jadi perlu ya sebagai kapten itu untuk kita sering sharing mungkin dengan para pemain. Kalau tadi mungkin sharingnya itu ada nggak perbedaan antara pemain asing, apalagi sekarang di Liga 1 ini banyak juga pemain asingnya. Bagaimana cara udah Rosat untuk mungkin sharing ke pemain lokal maupun pemain asing? Apakah ada perbedaannya? Nggak ada perbedaan, sama aja. Sama mungkin aja. Kalau misalnya pemain asing, malah kita yang lebih banyak belajar mereka kan, dan mereka juga menghargai kita. Jadi itu yang aku bilang tadi, lebih mudah untuk menjalankan gitu. Lebih mudah untuk menjalankan karena ada support ya, juga mereka ya. respect kita. Jadi Nah, udah kalau tadi sudah sebagai seorang kapten gitu ya, tadi udah berbicara banyak. Sekarang mungkin dari pribadi udah Rosat sendiri pun juga sebagai pemain Semen Padang, apa sih visinya udah Rosat untuk Semen Padang ke depannya? untuk saat ini ya, Iya, mungkin untuk saat untuk sini kita tahu Semen Padang sedang berjuang untuk bertahan Liga 1, dan saya juga berharap itu terwujud, karena ya visi saya saat ini cuma ingin mempertahankan Semen Padang untuk bertahan di Liga 1. Untuk bertahan di Liga 1, di kasta tertinggi ya, untuk saat ini. sepak bola Indonesia. Itu tadi kalau untuk mungkin di Semen Padang sendiri visinya. Tapi sebagai seorang pemain yang sudah berkancah di klub profesional bertahun-tahun gitu ya, udah apa sih harapan udah sekarang untuk perkembangan sepak bola Indonesia? Saya rasa sepak bola udah berkembang jauh ya, apalagi untuk tahun ini. Dengan adanya VAR, lebih berkembang lagi sepak bola Indonesia. Kita bisa merasakan sepak bola yang sportif dan adil. Ya jauh dari yang sebelumnya. Jauh dari yang sebelumnya. Jadi Dan sepak bola Indonesia sekarang terasa kompetitif, itu aja. paling terasa itu ya. Paling terasa. Ya. Kita mau main di mana, kadang orang lain main di sini, lebih terasa kompetitif. Lebih terasa kompetitifnya, dan karena adanya VAR pun sebagai pemain jadi lebih berhati-hati juga ya, udah ya, dan semua. banyak belajar juga. Banyak belajar. Jadi kita belajar menjadi pemain sepak bola yang sportif. Ya, Jadi pemain sepak bola yang sportif yang pastinya bisa bersaing juga di level internasional bahkan ya udah ya, karena sudah ada perkembangan dari VAR itu sendiri. Jadi itu dia tadi langsung dari atlet kita, pemain sepak bola, bahwasannya perkembangannya sudah sangat terasa ya, sangat terasa. Nah, udah kalau tadi juga berbicara karir udah ya, dari muda sampai sekarang umur berapa udah kalau boleh tahu? 28. 28, masih muda ternyata, masih panjang nih karirnya. Masih. Udah, tapi kalau ngomongin nanti apabila sudah selesai menjadi seorang pemain, pasca menjadi seorang atlet begitu ya,
ada nggak sih udah nih dari sekarang mempersiapkan untuk mungkin nanti di masa pensiunnya ingin menjadi pelatih atau apa begitu? Ada, kemarin sudah daftar lisensi kepelatihan, mungkin tinggal menjalankan aja. Itu untuk dunia sepak bola mungkin ya, Iya. pasti. Dan di luar sepak bola mungkin juga udah mencicil lah. Sudah mencicil gitu. Kalau orang Sumatera Barat nih terkenalnya dengan berdagang, apa itu betul? Ya, bisa jadi. Oh bisa jadi ya, jadi Kurang mau lebih ada seperti itu, bisnis kurang gitu lebih ya. bisnis, ya. Bisnisnya di ranah sepak bola juga? Sejauh ini belum. Belum sejauh kesana. ini belum. Masih yang lain. Jadi mungkin untuk brand-brand yang mau ngajak udah collab nih setelah udah pensiun bisa ya. Bisa juga menjadi coach gitu ya. Ini dipersiapkan. Barangkali besok saya punya anak pun bisa ya. Nanti tinggal bilang kan mamanya siapa. Wah gitu. Nah itu tuh buat para penonton semua Sobat Liga 1. Jangan lupa nih besok ya bisa langsung dengan besok bukan panggilannya udah Rosat tapi Coach Rosat. Wah, jadi Coach Rosat. Oke, Coach. Nah, lagi Coach lagi langsung tuh udah siap nih kayaknya. Oke. Nah, sekarang juga Semen Padang sedang berjuang begitu ya. Semua pemain ini sedang berusaha semampu mungkin begitu. Udah Rosat ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan oleh para supporter Semen Padang FC dimanapun berada? Ya mereka, saya rasa mereka luar biasa ya. Bagaimana tim ini, bagaimana keadaan dengan tim ini saat ini. Contoh kayak pertandingan kemarin, mereka full datang ke stadion dukung. Ya itu, saya menyaksikan sendiri kemarin. Nggak ada pesan lagi, mereka sudah memberi pesan itu sendiri untuk pemain-pemain, untuk manajemen, pemain. Jadi mungkin di kesempatan ini ingin juga memberikan rasa terima kasih. Ya, pasti saya sendiri mengucapkan, mungkin mewakili teman-teman dari tim ini, berterima kasih untuk supporter Semen Padang yang terus mendukung kami, yang mensupport kami bagaimanapun keadaan tim ini. Ya, mungkin ya benar kita bisa pergi, pemain bisa pergi, tapi mereka yang bakal setia untuk tim ini. Wah, itu lagi ini keren ya memang ya. Mungkin pemain tuh silih berganti, Ya, betul. tapi kalau supporter itu sampai mati begitu Ya, ya. setia untuk mendukung tim. Setia untuk mendukung tim. Kembali ke pertanyaan fun fact nih, udah nih punya nggak sih seseorang mungkin dari ranah sepak bola kali ya yang menjadi inspirasi seorang Uda Rosat sampai akhirnya bisa menjadi pemain profesional? Banyak sih kalau sepak bola itu. Dari mungkin pertama dari orang tua yang dukung saya untuk bermain sepak bola, dan setelah itu pelatih SSB yang menganjurkan saya untuk pindah dari badminton untuk bermain sepak bola. Gak jadi main badminton ya udah nih. Disuruh untuk latihan sepak bola, dan beliau yang mengusulkan saya untuk pergi seleksi, dan akhirnya diterima. Dan di sana nanti pelatih PPLP menyuruh saya untuk pindah ke Ragunan, dan akhirnya sampai di pelatih Ragunan pun memberi saya kesempatan untuk bermain di Perserang waktu itu, Liga 1. Jadi inspirasinya banyak. semuanya. Tapi pemain kecintaan Uda Rosat tuh mungkin dari dulu sampai sekarang siapa sih kalau boleh tahu? Dari luar negeri ataupun di dalam negeri nih? Mau dijawab keduanya apa satu? Dua-duanya deh kalau boleh ya. Kalau bisa pilih dua. Kalau kenapa luar harus negeri, satu? Luar negeri. main idola mungkin Bastian Schweinsteiger. Wah, Bastian Schweinsteiger ya. Tahu kan? Itu kenapa nih Tahu suka kan? sama tahu dong. Kenapa suka dengan beliau? Karena mungkin satu posisi, Posisinya sama, itu Dan- pertama. saya senang melihat cara dia bermain, Cara bermainnya, oke. kurang lebih itulah. Itu ya kurang lebih ya. Kalau ketemu langsung pasti senang banget. Pasti senang Oh, kalau pasti senang banget. untuk saat ini belum, tapi kalau misalnya nanti ketemu langsung pasti bakal senang. Nah ini sebenarnya fun fact juga nih Sobat Liga 1. Jadi seorang pemain pun kalau ketemu dengan pemain kesukaannya itu juga masih ada rasa
fansnya gitu ya, udah ya. Masih nggak bakalan bohong, semua pemain bakalan ngerasain itu. Wah itu karena gini, kalau kita lagi di stadion yang minta tanda tangan Uda Rosat, minta foto tuh banyak banget gitu. Betul. Tapi ternyata Uda Rosat sendiri juga punya tokoh yang disukai, diidolakan gitu. Oke, nah itu tadi kalau yang di luar negeri, di dalam negeri. Dalam negeri pasti Bengki Ardiles. Oh, ini ya, ini menjawabnya kayaknya sambil bisik-bisik karena sesama di dalam negeri gitu, apa gimana tuh? Enggak, tapi emang Bengki Ardiles kan legend di Semen Padang dan mereka panutan untuk semua pemain-pemain di Sumatera Barat. Panutan semua. Untuk cara dia loyal ke tim, ya itu cara dia berjuang untuk tim ini. Jadi dia loyalitasnya dia mencintai tim ini, jadi semuanya. Jadi ada dua tadi ya alasan kenapa menyukai, mengidolakan tokoh sepak bola. Mungkin kalau tadi posisinya sama permainannya, lalu yang kedua ini adalah loyalitasnya, begitu ya, sifat attitude-nya begitu. Nah berarti kalau kita ngomongin attitude juga itu sangat penting ya udah ya, penting untuk di ada di sepak bola. Kenapa tuh udah menjadi sangat penting? Ini bisa menjadi motivasi kembali nih untuk mungkin Sobat Liga 1 yang masih seumuran saya di bawah gitu ya, umur belasan tahun. Apa nih udah yang mau dimotivasikan untuk mereka? Ya attitude itu penting sama untuk sepak bola, karena attitude itu membawa kita untuk mungkin lebih fokus menjalani sepak bola, lebih konsentrasi, lebih untuk bekerja keras itu aja. Karena attitude lebih dituntut untuk bekerja keras. Oke, kita sudah banyak ngobrol dengan Uda Rosat di tengah kesibukannya. Udah, mungkin closing statement dong untuk Sobat Liga 1 dimanapun berada dari Uda Rosat Semen Padang FC. Untuk Sobat Liga 1, tetap dukung tim kebanggaan kalian dimanapun berada, dan dukung dengan sportif, dengan positif yang pastinya, dan jangan lelah untuk dukung tim kebanggaan kalian. Jangan lelah untuk dukung tim kebanggaan kalian. Udah, saya sebelum lupa nih, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ya sebelum kita closing juga, sorry banget nih. Tapi sekarang ini ya udah ya, mungkin di ranah supporter ataupun kabar-kabar yang sering kita dengar di sosial media, sebenarnya tuh hubungan antara pemain gitu ya di luar lapangan tuh seperti apa sih? Karena kan di sepak bola mungkin hanya 90 menit aja ya kita bersaing, tapi dari pengalaman Uda Rosat sendiri di luar lapangan tuh seperti apa sih hubungan kalian semua? Mungkin saya pribadi ya. Oke, boleh. Bukan di Semen Padang, mungkin di tim sebelumnya. Kalau saya hubungan dengan supporter tuh bahkan berlanjut di luar stadion. Kita jalan bareng, kita duduk bareng, ngobrol bareng seperti teman. Karena ya kalau udah di luar kita bukan supporter dengan pemain lagi. Kita teman gitu, teman. Jadi nggak ada bedanya gitu. Nggak ada bedanya. Bahkan ya? teman saya pun kebanyakan dari supporter. Kebanyakan justru dari supporter. Nah, tapi kalau dari Uda nih dengan klub lain, pemain dari klub lain, itu sama juga seperti itu atau bagaimana Uda? Sama ya. Karena nggak, kita kan, mereka juga pemain bola dan kita main bola, jadi kita sama-sama tahu bagaimana keadaannya. Ya kalau misalnya kita lawan ya cuma di lapangan gitu. Habis di luar ya mau di lapangan tuh seperti apa, nanti pasti di luar kita udah cair lagi ya. Tanpa harus minta maaf, kita juga udah cair lagi. Udah paham satu sama lain. Iya, apalagi kalau misalkan lagi tandang ke tempat lain, ke provinsi baru ya itu. Nanti habis main bisa duduk bareng, makan-makan di traktor. Kebiasaan seperti itu kan, kita tandang sana, mereka datang, nanti mereka yang traktir gitu. Berarti kemarin Uda Rosat habis traktir pemain-pemain dari yang baru kesini dong ya gitu. Oke, baik. Nah itu tadi Sobat Liga 1, kita sudah ngobrol langsung dengan Uda Rosat. Banyak banget nih fun fact-nya ternyata, dan kata-kata hari ininya. Ini kayaknya Uda Rosat juga cocok ya kalau nanti sudah pensiun gitu menjadi motivator. Bisa beralih profesi. Beralih profesi, kalau tadi mau menjadi pemain bulu tangkis, badminton, kemudian sekarang jadi pemain sepak bola, nanti beralih lagi jadi motivator. Tapi itu sejalan, soalnya kan pelatih harus bisa memotivasi. Itu tadi.
pelatih harus bisa memotivasi. Emang ini kata-katanya nih cocok banget kayaknya jadi seorang coach. Oke, terima kasih Sobat Liga 1 dimanapun berada. Dan jangan lupa juga kembali untuk terus saksikan ya udah Rosat ya pertandingan di BRI Liga 1 2024-2025. Saya Siva dan saya Rosat. salam sepak bola.